Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang ide gagasan penulis atau pembicara dapat diterima oleh para pembaca atau pendengar, sehingga mereka dapat memahami kalimat tersebut. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Syarat-syarat kalimat efektif. Sebuah kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif apabila memenuhi syarat-syarat dari kalimat efektif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud kesatuan yaitu keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan keseimbangan dari struktur bahasa yang digunakan dalam satu kalimat. Ciri-ciri dari kesatuan yaitu menggunakan subjek dan predikat yang jelas, tidak menggunakan subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam satu kalimat, dan predikat dalam kalimat itu tidak didahului dengan kata yang. Lalu yang kedua, kehematan, yaitu usaha untuk menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Maksudnya, tidak menjamakkan kata yang sudah jamak dan tidak menggunakan subjek ganda dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, keparalelan, yaitu kesamaan bentuk yang dipakai dalam suatu kalimat. Yang keempat, kelogisan, maksudnya ide kalimat dari suatu kalimat itu bisa diterima oleh akal dan cara penulisannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, kepaduan, yaitu terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk dalam kalimat agar informasi yang diterima itu tidak terpecah-pecah. Yang keenam, ketepatan, yaitu kesesuaian pemakaian unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang pasti dan jelas. Yang ketujuh, sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Maksudnya, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun harus diperhatikan. Yang kedelapan, sistematis. Maksudnya, kalimat yang dibuat urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat seharusnya diletakkan berada di awal kalimat dan selalu tersusun dengan benar. Yang kesembilan, tidak bertele-tele dan tidak boros, yaitu kalimat yang dibuat tidak boleh terlalu banyak menghambur-hamburkan kata yang tidak perlu, sehingga terkesan bertele-tele. Harus dipastikan bahwa susunan kalimat yang dirumuskan ringkas, sehingga gagasan yang disampaikan oleh penulis itu dapat diterima oleh pembaca. Dan yang terakhir, yang ke-10, tidak ambigu. Maksudnya, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir, sehingga pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang disampaikan oleh penulis. Contoh kalimat efektif dalam paragraf. Berikut ini adalah contoh kalimat tidak efektif dalam paragraf. Nuryati ini merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kebetulan Nuryati kontrak rumah di daerah dekat kantor polisi. Jadi untuk pergi kuliah, Nuryati perlu menggunakan transportasi umum yaitu bus. Selain Nuryati, banyak para mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di daerah dekat kantor polisi yang menggunakan fasilitas bus sebagai sarana transportasi. Lalu berikut ini adalah kalimat yang sudah dibenarkan sehingga menjadi kalimat efektif. Nuryati adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nuryati mengontrak rumah di dekat kantor polisi. Saat pergi kuliah, Nuryati menggunakan transportasi umum bus. Selain Nuryati, banyak mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di dekat kantor polisi menggunakan transportasi tersebut. Saya Kalia Syamami akan menjelaskan mengenai pola kesalahan dalam kalimat efektif. Yang pertama ada ketidaksepadanan struktur. Ketidaksepadanan struktur ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menaruh preposisi atau kata depan di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, tidak efektif. Yang efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, kalimat yang dibuat harus ada subjek predikat. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat dari suatu kalimat
harus terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, ayah bekerja dan ibu memasak. Yang ketiga, predikat tidak didahului kata yang. Contohnya, Randy yang lahir pada tahun 1999 tidak efektif. Yang efektif, Randy lahir pada tahun 1999. Mengapa kata yang disebut tidak efektif? Karena dengan adanya kata yang atau tidak di sini, ini artinya atau inti dari kalimatnya tetap tersampaikan. Jadi, lebih baik tidak perlu menggunakan kata yang. Selanjutnya, nomor 4, tidak bersubjek ganda. Di sini, yang dimaksud tidak bersubjek ganda ini jika mengarah ke subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah, tidak efektif. Yang efektifnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang kelima, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan tidak baku. Contohnya, yang meminjam buku di perpustakaan harap mengembalikan, tidak efektif. Yang efektifnya, buku yang dipinjam dari perpustakaan harap dikembalikan. Selanjutnya, yang kedua, ada boros kata atau tidak hemat. Syarat kalimat efektif haruslah ringkas dan tidak bertele-tele. Biasanya dalam penggunaan kata jamak yang sering ditemukan pemborosan kata. Contohnya, banyak murid-murid bermain bola di lapangan itu. Ini salah, yang benarnya banyak murid bermain bola di lapangan itu. Mengapa ini salah? Karena banyak sudah menunjukkan jamak dan murid-murid juga menunjukkan jamak, jadi dipilih salah satu agar terjadi kalimat efektif. Lalu yang ketiga, tidak memerhatikan keparalelan atau kesejajaran bentuk. Kalimat yang memiliki imbuhan predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dan yang lainnya. Contohnya, seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Ini salah. Yang efektifnya, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Ada contoh lainnya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuat, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak efektif. Yang baiknya itu, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Jadi, di sini terjadi kesejajaran bentuk. Yang keempat ada ketidaktegasan makna. Subjek tidak harus selalu diletakkan di awal kalimat. Bisa juga diletakkan sesudah keterangan untuk memberikan efek penegasan. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini salah. Yang benarnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Lalu yang terakhir adalah ketidaktepatan. Maksudnya di sini adalah sebuah kalimat harus jelas dan tidak boleh menghasilkan ambiguitas. Contohnya, aku melihat seorang lelaki di atas bukit dengan teleskop. Di sini menghasilkan ambiguitas antara si aku sedang menggunakan teleskop dan melihat seorang laki-laki di atas bukit, atau si aku melihat seorang laki-laki di atas bukit sedang memegang teleskop. Jadi terjadi dua kemungkinan sehingga menyebabkan ambiguitas. Kesimpulannya, yaitu bahasa Indonesia merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Indonesia wajib mempelajari dan mengamalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran kalimat efektif ini bisa membantu kita dalam berbahasa yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.